Biografi B.J. Habibie diawali dengan masa kecil beliau. B.J. Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni 1936 dengan nama Baharudin Yusuf Habibie. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian dan berasal dari Gorontalo. Sedangkan sang ibu bernama R.A. Tuti Marini Puspowardoyo, adalah seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari total 8 bersaudara. Habibie juga tumbuh dalam keluarga religius, di mana ayah beliau seringkali membacakan ayat suci Al-Quran semenjak beliau kecil. Habibie menyatakan jika ayat suci yang dibacakan ayahnya selalu mampu membuat dirinya tenang. Tak heran jika sang ayah pun kerap membacakan ayat Al-Quran untuknya sampai 2 juz. Kebiasaannya sejak kecil yang sering mendengarkan Al-Quran memberikan pengaruh yang positif pada dirinya, sehingga ketika Habibie kecil usia 3 tahun, dirinya sudah mampu membaca Al-Quran dengan lancar. Sejak kecil memang Habibie sudah dikenal sebagai anak yang cerdas. Memasuki usia sekolah, otak Habibie pun kian cerdas. Namun sedihnya dirinya harus ditinggalkan sang ayah ketika usianya masih sangat muda, yaitu 14 tahun. Sang ayah meninggal lantaran serangan jantung. Karena ayahnya selaku kepala keluarga meninggal, maka sang ibulah yang menggantikan peran dan berjuang secara ekstra untuk bisa menanggung biaya hidup seluruh anggota keluarga. Pada akhirnya, sang ibu memutuskan menjual rumah lalu pindah ke Bandung. Habibie muda pun menempuh pendidikannya di SMAK Dago, lalu melanjutkan kuliah di ITB yang saat itu bernama Universitas Indonesia Bandung dengan jurusan Teknik Mesin. Belum selesai kuliahnya di ITB, beliau kemudian mendapatkan beasiswa dari Mendikbud saat itu untuk bisa melanjutkan pendidikannya di Jerman. Di saat pemerintahan Presiden Soekarno saat itu, pemerintah sedang banyak membiayai para anak bangsa untuk bisa bersekolah ke luar negeri agar bisa menimba ilmu di sana. Di antara ratusan pelajar, Habibie saat itu masuk ke rombongan kedua yang khusus dikirim ke negara luar. Di Jerman, Habibie bersekolah di Rhein-Westfalen-Aachen-Technische Hochschule dengan jurusan teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang. Pendidikan Habibie di luar negeri ini bukanlah kursus yang kilat, namun memang pendidikan bertahun-tahun dan disambi dengan bekerja secara praktik. Awalnya Habibie hanya tertarik untuk membangun pesawat komersial sesuai ide Presiden Soekarno saat itu, yang kemudian memunculkan perusahaan PT PAL dan salah satunya IPTN. Sampai di Jerman, Habibie memang telah bertekad kuat untuk bisa sukses nantinya, karena melihat jerih payah dari sang ibu dalam membiayai pendidikan hingga kehidupannya. Di tahun 55, mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana diberikan beasiswa penuh, dan di antara teman yang lain, hanya Habibie lah yang punya paspor swasta atau paspor hijau. Di tahun 1960, beliau mampu mendapatkan gelar diploma engineer di Jerman dari Technische Hochschule, dan predikatnya adalah cum laude atau sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Kemudian, beliau pun mendaftarkan diri bekerja di firma Talbot, yang merupakan industri kereta api di Jerman. Saat itu, firma Talbot tersebut sedang butuh wagon dengan volume yang besar. Hal ini lantaran wagon itu akan mengangkut barang ringan dengan volume yang besar. Talbot butuh wagon dengan jumlah 1.000 dan mendapati persoalan ini. Maka Habibie berusaha mengaplikasikan cara konstruksi dalam membuat sayap pesawat terbang, lalu diterapkan pada wagon yang ternyata membuahkan hasil. Studinya pun dilanjutkan hingga meraih gelar doktor. Di tahun 62, B.J. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie, lalu memboyongnya ke Jerman. Hidupnya saat itu begitu sulit, di mana beliau seringkali harus berjalan kaki ke tempat kerja yang jaraknya jauh, demi menghemat dalam pengeluaran keuangannya. Selain itu, Habibie pun harus pulang malam, padahal tetap harus belajar untuk studinya. Karena kecerdasan beliau menemukan rumus faktor Habibie. Rumus yang satu ini dapat menghitung keretakan hingga ke atom pesawat terbang sekalipun, sehingga beliau diberi julukan Mr. Crack. Di tahun 67, B.J. Habibie mendapatkan gelar Profesor Kehormatan atau Guru Besar dari ITB. Selain itu, dari ITB juga menganugerahkan penghargaan tertinggi, yakni Ganesha Prajamanggala.
Dengan segala kejeniusan yang dimilikinya, tak heran jika beliau mendapatkan banyak pengakuan dari lembaga kelas internasional. Salah satunya adalah penghargaan yang amat bergengsi, yaitu Edward Warner Award atau Award von Karman, di mana penghargaan ini hampir setara dengan penghargaan hadiah Nobel. Di Indonesia sendiri, Habibie kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun dan memimpin perusahaan BUMN industri strategis selama 10 tahun. Tahun 95, beliau berhasil memimpin proyek pembuatan pesawat yang diberi nama N250 Gatot Kaca, di mana menjadi pesawat yang dibuat pertama kali oleh Indonesia. Pesawat yang diciptakannya itu sudah bisa dibilang mampu terbang tanpa oleng berlebihan dengan teknologi canggih dan terdepan kala itu, dan bahkan sudah dipersiapkan untuk bisa 30 tahun ke depan. Untuk melengkapi desain awalnya saja, B.J. Habibie butuh waktu selama 5 tahun. Pesawat ini juga menjadi satu-satunya pesawat turboprop di dunia, di mana menggunakan teknologi fly-by-wire. Di bawah komando B.J. Habibie, IPTN berhasil mempekerjakan hingga 16.000 orang. Namun sialnya, ketika IPTN sedang berjaya, justru Presiden Soeharto memerintahkan penutupan IPTN beserta industri strategis lain karena alasan krisis moneter di tahun 96-98. Akhirnya, sebanyak 16.000 karyawan IPTN pun menyebar secara terpaksa ke pabrik pesawat di negara lain demi mencari rizki di wilayah Brasil, Kanada, Eropa, hingga Amerika. Parahnya lagi, justru Indonesia yang membeli pesawat dari negara-negara tersebut. Sungguh disesalkan. Pada tanggal 14 Maret 98, untuk mendampingi Presiden Soeharto, B.J. Habibie diangkat menjadi wakil presiden. Namun, pasca pengunduran Presiden Soeharto pada 21 Mei 98, B.J. Habibie secara otomatis menjadi Presiden Indonesia. Sesibuk apapun beliau, bahkan di masa tersibuknya menjadi presiden periode 98-99, beliau selalu menyempatkan berenang selama 1 jam setiap harinya. Bahkan ketika lebih muda dulu, Pak Habibie bisa berenang sampai 3 jam non-stop. Tidak ada telepon atau apapun saat berenang, ini membuat saya lebih tenang dan peredaran darah saya jadi bagus. Kalau dulu sambil berenang, saya biasanya berpikir tentang masalah yang sedang dihadapi. Setelah selesai, saya akan menuliskan hal-hal yang saya pikirkan tadi. Tapi kalau sekarang, saya biasanya berenang sambil berdoa, cerita Pak Habibie pada media. Beliau juga punya kebiasaan untuk bangun super pagi. Pada dini hari, beliau rutin bangun untuk ibadah sholat malam. Ia juga memulai hari dengan sholat subuh. Kedisiplinan waktu Pak Habibie juga terlihat dari kebiasaannya beribadah. Founder dari The Habibie Center dan berbagai organisasi sosial ini tidak pernah lalai dari kewajibannya kepada Tuhan gara-gara alasan seperti sibuk, malas, lupa, apalagi keasikan dengan HP. Sejak kecil, Pak Habibie hobi membaca dan mencari tahu tentang segala hal. Jika sang adik Fani hobi bermain di luar rumah, Rudi kecil malah asik berkutat dengan bacaannya di kamar. Dalam sehari, beliau bisa membaca dan menulis selama 7,5 jam. Beliau mengaku cuma butuh waktu tidur 4 jam, sementara 20 jam sisanya, panca inderanya digunakan untuk menyerap lingkungan sekitar dan bertanya-tanya. Itulah kisah sang visioner B.J. Habibie.